kita agak ngantuk nih karena belum ada bansos ke rumah sini. Iya, kita tunggu-tunggu kan, kita tunggu tuh yang ada gambar Prabowo Gibran ya katanya. Ya, katanya ada bulog gitu. Ya, terkait itu memang kelihatannya Jokowi panik ya. Kelihatannya agak panik Bang ya. Iya. Makanya dugaan dalam tanda kutip menghabisi basis-basis suara Ganjar di Jateng, Jatim dan Anies ya baik lewat mendatangi basis-basis itu atau lewat pendukung-pendukung Jokowi di media sosial dan lain-lain itu nampak semakin keras gitu ya kan. Yang pertama tuh kerasnya tuh kemarin tuh yang jalan ya Ganjar itu benar-benar loh itu karena itu disambut langsung dengan Gibran. Ganjar bilang ini jalan sudah Jokowi bilang jalan nggak beres-beres katanya gitu kan. Padahal 2023 itu dipuji lah sama Jokowi. Jadi sebegitu cepat dia berubah. Jadi begitu 2003 dia bilang dia memuji. Jangan-jangan Jokowi agen perubahan. Agen perubahan dari semua kebijakan Ganjar. Iya, jadi bisa dibilang apa yang dia omongin akhirnya berubah kan? Berubah. Nah 2024 beda cuma setahun. Jokowi bilang jalan di Jateng nggak beres-beres nih. Disambut Gibran gimana? Nah, disambut Gibran katanya bilang bahwa hanya jalan di Solo yang mulus. Selebihnya Jawa Tengah rusak. Rusak ya. Cuma Ganjar menjawabnya agak elegan. Menurut gua elegan Ganjar jawabnya, masih menjaga marwah presiden. Dia bilang bahwa dalam pembicaraannya suatu saat bertiga dengan Menteri PUPR Basuki, ya kan, bahwa dalam satu mobil bahwa anggaran dana untuk perbaikan jalan habis untuk COVID, dialihkan untuk COVID. Kedua, ada laporan dari entah itu Basuki atau Ganjar bahwasannya kayaknya Basuki jalan di Jawa Tengah itu 80% sudah dalam kondisi baik, lebih bagus dari wilayah lain. Nah, kalau dengan data seperti ini yang diungkapkan oleh Basuki, kondisinya bahwa Presiden Jokowi sudah tidak mulai objektif dalam melakukan penilaian kinerja pihak lawan. Artinya Pak Jokowi sudah melihat Ganjar ini secara terbuka sebagai ancaman serius. Lawan, kalau menurut gue udah sebagai lawan. Lawan dengan lawan karena kecenderungan dia fokus menghapus jejak Ganjar, ya kan? Bukan lagunya Ariel Noah ya, menghapus jejak lo ya. Yang jejak Ganjar di basis-basis PDIP seperti di Jateng, sebagian di Jawa Tengah, terus basis di Bali dan lain-lain, itu menunjukkan bahwa Jokowi dalam kondisi panik. Panik. Berarti harus dibuat juga video klipnya. Jadi kalau Jokowi datang sama Dian Sastro dia menghapus jejak. Iya, menghapus jejak. Kayak Ariel tadi kan bilang kan. Nah, dan bahkan menarik ya Bang, itu mau buat menghapus jejak itu di Jateng kemarin. Kalau dihitung-hitung, ada yang hitung tuh Bang. Jadi ternyata Jokowi 16 kali dia posting di media sosial selama kunjungan Jateng. Artinya itu dia mau menghapus, bukan menghapus lagi Bang, mengubur ya kan. Mengubur itu jejaknya. Mengubur Ganjar sedalam-dalamnya. Di kandang banteng. Memang jadi pertaruhan terbesarnya Ganjar ya dan PDIP bagaimana melawan hegemoni Jokowi. Betul. Karena biar bagaimanapun Jokowi punya infrastruktur yang bisa bekerja diam-diam tanpa diketahui. Ya, bukan kan Jokowi juga udah ngaku Bang, katanya intelijen saya sampai ke parpol-parpol dan kemana-mana itu loh. Jadi dia di mana-mana itu Jokowi udah ngakuin. Dia punya intelijennya di mana-mana, dia tahu strategi. Jadi artinya kan Pak Ganjar sendiri memang posisinya sedang bertahan aja. Betul. Bertahan dipukulin. Pupuk-pupuk. Wah, ya kan ibarat tinju, dia posisinya box ini aja. Defense saja gitu loh. Sampai suatu saat dia akan agresif mukul sekali jatuh. Gitu ya. Itu tunggal momentum aja. Kalau dapat momentumnya. Kalau nggak dapat, akhirnya dia jatuh. Gitu. Artinya memang Ganjar, karena kelihatannya juga jawaban-jawaban Ganjar terhadap sindiran-sindiran Jokowi itu masih sangat menjaga marwah presiden. Ya. Gitu loh. Nah, termasuk sekarang Ganjar juga diserang
Soal apa lagi Bang ya selain jalan Jawa Tengah? Ya, pembagian bansos, BLT bansos yang langsung itu. dijalankan oleh Sama Jokowi langsung. nggak pakai petugas loh, PKH ya kan? Betul. Jadi Jokowi langsung yang nganter dan memang ini dipakai sama menteri-menterinya. Jadi belak-belakan loh itu menteri-menteri kayak Erlangga sama Zulhas Bang. Jadi bagian bansos itu Langsung mereka. dan terang-terangan gini, tolong bilang makasih ke Pak Jokowi ya. Begitu Bang. Sebenarnya ya yang itu pernah diucap, gue pernah dengar Saifullah ngomong begitu, bahwa tolong kasih terima kasih kepada Pak Jokowi terhadap bansos ini, ya, gitu. Ketika memang sebelum dia kunjungan untuk survei, timnya kunjungan untuk survei, dia menemukan yang seperti itu. Artinya memang di sandal skenario bahwa bansos menjadi alat untuk mempengaruhi pilihan publik, itu realitasnya ada. Jadi nggak bisa ditutup-tutupin. Namun ketika setiap capres di luar Prabowo dan Gibran mengatakan bahwa hasil survei itu sudah dalam tanda kutip narasumbernya didesain untuk itu kan bisa saja ternyata kuncinya di bansos. Gitu. Dan dulu itu dibantah banyak loh. Iya. Tapi belakangan malah menjadi kenyataan, bahkan langsung vulgar lagi. Bansos Jokowi loh. Betul. Dan prediksinya katanya nanti didouble Bang, sampai nanti pencoblosan 14 April. Iya. Jadi bakal ada nanti bulan Februari ini, besok ini, itu bakal terus dilipat gandakan lah jumlahnya gitu. Iya. Info-infonya gitu Bang. Ya. Jadi berarti kan efektif, bansos bener kata Abang tuh. Jadi efektif ya bansos. Jadi orang ngelihat, ya biarpun bansos perlu diketahui itu bukan uang Jokowi ya. Iya, itu uang negara. Iya, jadi seharusnya bukan makasih Jokowi, makasih rakyat Indonesia. Harusnya redaksinya gitu, Itu Bang. kan pajak Iya. masyarakat yang masuk KPBN. Berarti kan yang lalu dirubah diaplikasikan dalam bentuk bansos. betul. Bansosnya adalah milik negara, bukan milik Jokowi. Betul. Nah, cuma kan begini, penerimaan di bawah akhirnya melihat bahwa ini Dikasih sama Jokowi dikasih nih. sama Jokowi. Iya. Gitu. Dan karena kenapa mereka mengambil kesimpulan begitu? Karena mereka tahu bahwa sebagian masyarakat di bawah itu masih memegang adat tidak enak tempo suliro terhadap orang-orang yang memberi. Gitu ya. Dia memanfaatkan relasi-relasi ini gitu. Psikologi ininya si warga yang saat ini lagi membutuhkan gitu. Itu. Makanya Presiden Bansos ya memang patut disematkan Ke Jokowi ya. Jokowi gitu. Presiden Bansos ya. Iya, karena ya memang andalannya untuk menenangkan masyarakat ya bansos gitu. Ngomong-ngomong Risma kemana Bang? Hah? Nah iya, Nah itu juga ya. Risma nggak Katanya diambil alih gitu Bang. Ya, Risma. Jadi sekarang Mensos kayaknya nggak begitu banyak, jadi diambil alih langsung sama presiden dan tim inilah ya, Tim yang sekarang gabung di 02, dan termasuk kemarin kita ya mungkin kalau kita prasangka baiknya nggak sengaja lah, jadi pas waktu itu pembagian bansos ada rombongan 02 juga tiba-tiba datang loh. Iya. Beberapa kali katanya terjadi ya. Makanya ini menjadi pertarungan politik yang sangat kritis buat Ganjar ya. Karena dia akan berhadapan langsung dengan orang yang pernah dia bantu. Betul. Bahkan Mega juga bilang, lah itu uang dari mana? Kata Mega udah nyindir juga soal pembagian itu gitu. Tapi kita lihat nanti ya. Ya memang targetnya ya rumor-rumornya targetnya Jokowi adalah menang di Jateng. Kandang Banteng. Dia ingin membuktikan bahwa dia lebih hebat dari Megawati. Nah, yang kedua, bukan cuma Ganjar. Ternyata kalau Anies itu di media sosial parah memang. Serangan udara berarti? Berarti kalau tadi di Ganjar tuh darat. Darat ya? Karena memang Anies kan kecenderungannya lebih banyak pemilihnya kelas menengah ya. Udara. Sementara orang-orang pengguna medsos dan segala macam itu memang kecenderungannya pemilihnya banyakkan Anies. Anies diserang dari soal yang pendukung Abu Bakar Basir yang dan itu dimainin terus ya. Jadi dibilang aspirasi teroris ya kan. Itu dipakai mulutnya Gus Ipul kemarin. Yang udah terang-terangan juga mendukung 02. Iya. Lalu kemudian soal FPI. FPI juga dipakai terus ya. Di sisi lain politik identitasnya juga. Artinya 2017 ya. Artinya kepanikan ini akhirnya karena panik bingung adu gagasan pasti kalah. Akhirnya pakai isu agama lagi berarti ya. Ya. Gini loh, kalau gue melihat bahwa
itu adalah isu yang paling bisa mengalahkan isu populis. Betul. Ketika orang disentuh soal ideologi, soal kepercayaan dan iman, orang akan goyah. Dan itu kan bisa diartikan juga karena udah kehabisan ide juga Bang ya. Ya bisa kehabisan ide gitu loh. Coba. Dan panik ya, karena panik Ya, itu. mungkin kelihatannya bahwa kampanye gemoy dan lain-lain itu Nggak ngefek. mulai turun. Iya, Efek iya. sih ada, tapi mulai turun. Mulai turun karena mungkin ya biasa. Itu bertahannya paling tidak terlalu lama ya kan. Selain efek Abu Bakar Bashir juga main ini kemarin sih dianggap Wahabi. Nah, itu dipakai tuh. Kalau dari kanan itu semuanya Iya, numpuk. iya, benar-benar. Ya, jadi kalau dari politik aliran Islam kanan itu semua numpuk di Iya, 01. ke Anies. Tapi yang lucu juga semua yang aliran kiri atau bukan kiri, aliran liberal itu numpuk juga disematkan. Nah, menarik tuh. Iya. Jadi Anies. sekarang tiba-tiba dibilang kapitalis ya, anti kapitalis ya. Anti Amerika, pro LGBT, apalah gitu loh. Jadi kalau sebenarnya baliknya gampang lah. Kalau gua utusan Amerika, ya lu hanya kan kerja sama Cina. Panik udah itu. Iya, iya. Ntar orang mengidentifikasikan Cina dengan 02. 02. Jokowi di belakangnya. Terus Cina dengan partai komunisme. Artinya gini loh, sebenarnya menurut gue ya, bekerja sama dengan negara manapun tidak jadi masalah. Iya. Ya kan? Tidak usah langsung dibilang jadi budak, Iya. budak Amerika, budak Cina, yang nggak bisa juga. Tapi yang penting bagaimana ketika belum bekerja sama, berdiri sejajar, Iya. sama-sama menguntungkan, gitu loh. Sama-sama membawa kepentingan nasional. Tidak harus melulu ketika kalau dibilang, kalau menurut gue ya, ketika timnya Anies dibilang Anti kapitalis atau Amerika. anti kapitalis dan anti Amerika, itu semua tim 02 itu lulusan Amerika tuh. Iya, bahkan Prabowo juga Amerika ya. Iya. Ya kan? Prabowo lulusan Amerika. Ya kan? Siapa ketua ininya? Rosan lulusan Amerika. Dubes di Amerika dia. Lulusan Amerika. Hampir semuanya itu. Erick Thohir juga lulusan Amerika. Iya, iya. Itu semua gimana? Nggak ada yang lulusan Cina kan? Iya, maksudnya Karena dari dulu memang masa pendidikan itu masih di Amerika Eropa ya. Amerika dan Eropa. Artinya kan emang hubung sama di Ganjar juga kalau dibilang mazhab didikan-didikan kan emang banyakan dari sana gitu. Iya. Jadi bukan berarti langsung langsung disematkan sebagai utusan gitu loh. Karena memang semuanya pasti pernah berhubungan, elit kita itu pernah berhubungan atau kontak langsung dengan pihak-pihak elit di Amerika. Iya. Dan itu tidak salah karena ya begitulah hubungan internasional itu tercipta gitu loh. Nah, Jadi berarti bisa diambil kesimpulan kepanikan itu dibalas dengan sasaran yang juga sebenarnya sporadis ya, nggak jelas gitu, nggak tepat sasaran berarti nih Bang ya. ya, Karena agak ya bias juga akhirnya, maksudnya ini nggak jelas nih, ini dibilang anti Amerika tapi juga dibilang Islam garis keras. isu yang di dia gado-gado. Nah iya, Nggak fokus. jadinya Nggak Bang ya. fokus. Sekarang ketika lo mau mengantam Anies pro Amerika, nggak laku dong yang dia pro. Ya, yang Islam dibilang garis keras gitu loh ya. Walaupun mungkin jauh di belakangnya itu selalu ada rumor bahwa ideologi Islam kanan itu produksinya Amerika juga. Tapi kan itu tidak bisa sampai ke orang-orang awam di bawah. Iya, iya. Ini jadi persoalannya kan. Jadi ketika liberal digabung dengan kanan ditumpuk ke Anies, ya repot juga gitu loh. Maksudnya orang menerkanya yang benar yang mana. Nggak fokus juga. Kalau menurut gue, saran gue dari tim-tim lawannya Anies itu fokus aja. Kayak misalnya fokus aja, Anies itu mau disematkannya apa gitu. Yang paling mau lu incer itu masa apa yang harus meninggalkan Anies. Karena biar bagaimanapun hari ini Anies itu begini, kalau menurut gue ya, Jokowi berusaha mengambil suaranya Ganjar, menggerus suaranya Ganjar, ya kan? Prabowo, ya kan, berusaha untuk mempertahankan suara dia 2019 yang digerus Anies. Iya. Sementara Anies itu nggak ada yang menggerus suara dia karena Ganjar tidak bisa masuk. Iya. Kecil kemungkinan Ganjar bisa masuk dan menggerus suara Anies. Ini kan jadi persoalan sebenarnya, ya kan? Sementara mungkin dalam pandangan timnya Prabowo Jokowi, ya, karena biar bagaimanapun kita bisa lihat, ya dugaan gua ya, bahwa kemampuan Anies menggerus suaranya Prabowo itu tinggi. Iya, karena mereka beririsan pemilihnya. Contohnya Sumbar aja ya. Iya, iya. Sumbar itu kemarin hasil surveinya yang di sama Andre Rosiade, Prabowo itu 52, Anies itu 4 berapa gitu. Beda tipis. Beda tipis. Sementara 2019 Prabowo di Padang 90 mungkin ya. 85. 85 ya. 85% di Padang itu pemilih
Prabowo. Prabowo. Iya. Nggak jauh di DKI lah. Di DKI itu kan yang bertempur Jokowi dan Prabowo. Ya. Ya kan Jokowi menang, Prabowo juga nggak terlalu jauh selisihnya. Tapi nomor 1 Anies, nomor 2 baru Prabowo. Artinya memang harus diakui kemampuan Anies mengelola isu itu, mengelola isu untuk mengambil masanya Prabowo itu bagus, efektif. Ya kan? Jadi kalau dulu dibilang 20% masa anti Jokowi, kalau berdasarkan survei itu antara 20-30% yang anti Jokowi itu, yang dulu di Prabowo mau digerus habis, kemungkinan besar mayoritas sudah di Anies. Iya, setuju Bang. Iya, itu loh, itu pun dengan dalam tanda kutip rumornya Anies nggak punya duit, ya kan? Ya, artinya katanya Anies nggak punya duit, walaupun gue lihat influencernya banyak banget nih, Iya Bang. ya kan? Terus banyaklah izinnya, kadang-kadang izinnya dibatalkan. Desak Anies tuh ya. Desak Anies. Berarti itu serangan darat tuh ya. Serangan darat, walaupun jadi persoalan. Kadang-kadang dia minta izinnya di daerah-daerah di mana memang tidak boleh kampanye. Bikin kampanye ya. Katanya beberapa alasannya begitu. Artinya begini loh. Dengan kondisi yang tidak maksimal dia berhasil. Kita harus akuin itu. Iya. Berarti kan persoalannya adalah isu-isu yang dimainkan oleh lawannya Anies tidak Itu tadi efektif. nggak tepat sasaran tadi. Tidak tepat sasaran. Lu mau ngambil suara dari Anies itu apanya? Bahkan mungkin Jokowi pun sudah tidak berpikir untuk mengambil suaranya Anies, Iya. ya kan? Makanya dia Jokowi fokus. Ini suara Anies sudah nggak bisa digoyang. Iya. Prabowo juga udah nggak bisa ngambil nih. Kalau makin lama tergerus kok. Nah, akhirnya dipakailah cara-cara itu. Ya udahlah, kalau mau nggak mau, gue harus turun tangan langsung. Gue bagiin BLT deh tuh ke Jawa Tengah, ya kan? Ya kan kapasitas gue sebagai presiden nggak perlu kampanye, gitu. Artinya memang 2 minggu terakhir ini posisi Ganjar dan Anies ini kritis. Iya. Karena ada orang ingin punya target 1 putaran. Ya, itu perlu diperhatiin ya. Ya, Jadi Jokowi panik, pengen 1 putaran, ternyata agak sulit, makin ugal-ugalan kalau. kalau menurut gua ya akhirnya kita melihat bahwa Jokowi bukan lagi sebagai negarawan, tapi sebagai politisi. Politisi udah ya. Dengan dia turun, ya nggak apa-apa, turun langsung silakan saja. Gitu. Asal cuti tadi ya, nggak apa-apa. Cuti gitu loh. Ya kan memang kan sesuai, nanti jangan sampai ketika orang mulai menyuarakan pemakzulan lalu ditamengi dengan loh ini kan tugas presiden, jangan sampai gitu loh. Karena tugas presiden itu tidak bagi-bagi sembako langsung. Ya. Ada orang yang punya kerjaan seperti itu gitu loh. Makanya tadi gue tanya sempat, Risma kemana? Seharusnya kan dia lebih bahkan seorang menteri Risma pun nggak langsung sosialnya. ngasih. Iya benar-benar. Ada petugas di bawah yang dibayar gitu loh. Itu kan jadi pertanyaan, apalagi di musim politik ini dugaan-dugaan dia terlibat langsung itu pasti mengarah. Dan ketika itu sudah mengarah, maka orang mengambil salah satu unsur hukum pasal yang bisa buat memakzulkan. Dan itu tidak bisa disalahkan. Pemakzulan itu bukan inkonstitusional karena disediakan oleh undang-undang. Abang. Iya. Iya. Itu yang penting. Jadi jangan ada orang berpikir bahwa pemakzulan itu inkonstitusional. Dan tidak ada korelasinya antara kepuasan masyarakat dengan proses pemakzulan. Tidak ada. Misal masyarakat puas. Udah 80% katanya. 80%. Terus alasan, wah kan 80% suka gua. Kok dimaksudin enggak ya? Nggak ada kaitannya. Ya ketika dia bisa membahagiakan rakyat 80%, di luar itu dia melakukan korupsi kan tetap juga bisa dimaksudkan. Iya betul, setuju. Di luar itu dia melakukan perbuatan tercela bisa juga dimaksudkan. Jadi tidak ada korelasinya antara pemakzulan dengan kepuasan publik. Ini yang harus dicerna oleh masyarakat. Iya, makanya itu juga yang dikasih Mahfud jawabannya. Mahfud bilang, gua nggak bisa jawab ini. Terserah, pemakzulan itu hanya di DPR. Iya. Karena dia pun sendiri bilang bukan juga menolak, bukan juga mendukung. Nah, karena dia nggak bisa menolak juga. Iya, karena itu diizinkan sama konstitusi. Sama konstitusi disediakan kok sama undang-undang. Oke, gitu. Jadi ya buat Ganjar dan Anies ya. Siap-siap nih makin keras nih ke depan. Sisa berapa hari lagi nih? 19 hari lagi kalau dihitung dari sekarang ya, dari tanggal 20. Dikurangi masa tenang nanti. Masa tenang gitu loh. Ya kelihatannya ya. Pesan kita mungkin bisa di ini Bang kali, di debat terakhir besok. Waktunya menghajar
Kalau menurut, Pakai Anies sama Ganjar harus kompak nih berarti nih. kalau menurut gua sih gini ya, kelihatannya ini gua nih saran gua, lebih baik tidak usah. Oh nggak usah ya bang ya? Nggak usah. Jadi lebih baik memang mengkritisi kebijakan kebijakan. ide-idenya dari Prabowo aja, ya kan? Karena respon publik ketika respon publik kayak yang pertama itu ya, menurut gue yang pertama waktu mengkritisi Prabowo soal di Menhan dan segala, menurut gue itu bagus, karena itu perdebatannya substansi, ya kan? Makanya nanti terakhir ya harus gitu ya. Mikir, gua juga mikir ini malahannya Prabowo. Harusnya dia lebih jago, jago dia. Ya kemarin sebenarnya harusnya jadi panggungnya Prabowo itu untuk bilang, hey kalian tuh nggak ngerti. Ini gue jelasin, gue jabarin. Ternyata dia mau minta kamar kecil untuk menjelaskan. Kamar kecil untuk menjelaskan dan tertutup, itu yang tidak bisa diterima publik gitu. Artinya makanya ketika nanti pun di debat terakhir, menurut gue saran gue dengan Prabowo dan Anies itu tetap konsisten, hargai Prabowo sebagai seorang capres dan didebatkan idenya itu semua didebatkan. Ya Ganjar juga mendebatkan Anies juga mendebatkan Ganjar gitu. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya.